Baik, selamat datang di podcast Political Energy. Di episode kali ini, saya akan membawakan tema yaitu anak muda sebagai agen perubahan dalam menghadapi krisis iklim dan transisi energi. Nah, di episode ini, saya akan mengundang salah satu narasumber kita, yaitu yang mungkin ya sudah lama lah bergerak di bidang lingkungan dan lain sebagainya, yaitu halo Kak Maulidia Rani. Halo Kak Sarafi. Oke, perkenalkan ini salah satu narasumber kita yang nanti kita akan berdiskusi perihal muda sebagai agen of perubahan dalam transisi energi ini. Kita akan bahas tuntas dan cukup mendalam nantinya. Dan Kak Maulidia ini dulunya di sarjana hukum di Universitas Balikpapan, terus beberapa dan sekarang lagi dia ada di tim Pusaka Kaltim yang salah satu NGO juga LBH Lembaga Bantuan Hukum juga gerak di bidang kemanusiaan dan juga lingkungan seperti itu. Halo Kak Maulida, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Sarafi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Kak, kita hari ini akan membahas dengan sesuai tema yang kita terkait bagaimana sih peran pemuda dalam sebagai agen perubahan apa dan transisi energi ini. Karena kita hidup di mana di era krisis iklim bukan lagi suatu ancaman masa depan, tapi realitas hari ini. Suhu bumi yang sangat meningkat, bencana alam semakin sering, dan transisi energi menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Seperti itu. Di tengah tantangan besar ini, muncul satu pertanyaan penting. Gimana sih posisi atau peran anak muda per hari ini? Apakah kita hanya sebagai penonton dari kebijakan yang ditentukan oleh segelintir elit dalam pemerintahan hari ini, atau justru menjadi agen perubahan yang mendorong keadilan iklim dan energi berkelanjutan. Nah, baik di political energy ini, di podcast political energy ini, kita percaya bahwa anak muda bukan hanya pewaris masa depan, tapi sebagai satu aktor politik hari ini yang menentukan bagaimana suara, gagasan, dan kekuatan untuk mengubah arah kebijakan energi dan lingkungan yang menjadi bersih dan berdampak nantinya. Mungkin langsung saja kita akan mencoba berdiskusi sama Kak Mauludia Raini ini perihal bagaimana sih peran hari ini. Yang pertama mungkin saya akan mencoba berdiskusi dan melontarkan isu perihal bagaimana sih menurut Kak Mauludia Raini ini, apa sih makna anak muda sebagai peran perubahan dalam konteks energi dan lingkungan menurut kacamata Kak Mauludia Raini ini. Silakan Kak Mauludia Raini. Oke, terima kasih Kak Rofi untuk lemparan isunya yang menarik banget nih, karena kalau kita bicara anak muda, kayaknya kita masih anak muda juga gitu, masih bagian dari kelompok pemuda kalau kata founding father kita, pemuda-pemudi gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh nih bicara soal peran dari kita sebagai pemuda-pemudi, apa sih sebenarnya eh, politik itu? Karena kan untuk beberapa pemuda, nggak usah deh pemuda, untuk beberapa masyarakat aja, kalau kita bicara politik itu kelihatannya kayak hmm, karena kondisi negara hari ini, jadi politik itu terlihat tidak seksi, terlihat sesuatu yang kotor, sesuatu yang picik seperti itu. Padahal politik kalau misalnya kita tarik lagi secara garis sejarah itu merupakan fondasi fundamental dari kita bernegara dan berbangsa sampai hari ini. Nah, jadi aku mau coba untuk beda dulu sebenarnya politik itu apa. Politik itu kan dalam bahasa Yunani sebenarnya ditarik dari kata polis yang berarti kota, dan dalam bahasa Inggris juga kita tahu nih ada istilah yang senada yaitu policy atau aturan. Jadi kota atau negara tadi ini kan memiliki pengaturan supaya dalam berhubungan berbangsa dan bernegara, hak dari masing-masing individu kita ini bisa terjaga dengan baik. Aturan itu kan sifatnya mengatur aturan. Nah, apa sih yang diatur? Yaitu hak. Jadi, bagaimana kemudian hak individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak terganggu atau tidak terusik satu sama lain. Makanya dalam bermasyarakat kita dibatasi dengan yang namanya aturan itu tadi.
karena aturan itu muncul dari proses kompleks yang kita sebut dengan politik, artinya kita sebagai bagian dari masyarakat, kita sebagai entitas dari masyarakat, itu tidak boleh apatis, tidak boleh diam, tidak boleh nggak tahu politik itu apa, males, politik itu kotor, itu tuh nggak boleh. Karena mau nggak mau, seperti yang Kak Rofi tadi bilang, bahwa apakah kita kemudian bisa menjadi subjek dari aktor-aktor pengontrol politik dan arah masa depan bangsa, atau kita hanya menjadi penonton seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian muncullah yang namanya politik energi dan lingkungan. Jadi energi itu kan sesuatu yang mampu apa ya, menggerakkan atau menciptakan pekerjaan, menggerakkan sesuatu. Dan kita tahu bahwa energi yang dihasilkan dari seluruh lini kehidupan kita itu bersumber dari alam atau lingkungan di sekitar kita. Misalnya saja batu bara, minyak bumi, kelapa sawit yang sekarang udah terbarukan, mungkin ada nikel, sumber daya angin, cahaya matahari, gelombang air laut, dan lain sebagainya. Artinya lingkungan dan energi ini tidak bisa kita pisahkan atau kita bahas secara parsial, namun mereka adalah satu kesatuan yang menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Nah, politik energi atau lingkungan ini kan berarti segala kebijakan dan strategi yang mengatur pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya alam kalau kita bicara lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan founding father kita dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini adalah kemandirian, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian ketahanan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Peran pemuda itu dalam agen perubahan pada konteks politik dan energi ini sudah pasti harus menjadi subjek dari politik itu sendiri. Artinya apa? Bukan hanya menjadi objek seperti yang fenomena belakangan ini kita lihat, bahwa muncul tiba-tiba kebijakan, muncul tiba-tiba krisis dan bencana alam, dan kita itu adalah sebagai objek dari kebijakan itu. Kita adalah orang-orang atau kelompok-kelompok dari masyarakat yang menerima dan harus melakukan kebijakan itu tanpa dilibatkan, tanpa uh, diajak untuk berdiskusi sebelum kebijakan itu pada akhirnya diimplementasikan dan menjadikan kita sebagai objek salah satunya. Jadi mungkin peran pemuda hari ini sebagai agent of change itu sebisa mungkin lah kita kalau bisa menjadi aktor atau menjadi subjek dari pembuatan kebijakan-kebijakan itu. Karena yang unik nih, Kak Rofi, kita juga harus tahu bahwa Indonesia ini kan digadang-gadang punya bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Kita tercatat ada 69% dari usia produktif dari total rakyat Indonesia atau WNI ini, 69%-nya itu adalah usia produktif. Artinya dari banyaknya kuantitas dan pasokan SDM yang sebegitu banyaknya, kalau misalnya kita hanya dijadikan penonton, aku rasa negara akan sangat rugi ya. Sangat-sangat rugi sekali. Makanya sebagai agent of change kita harus aktif, dan juga negara harus sadar sih untuk melibatkan kita dan mengikut sertakan kita sebagai subjek dari pembuat kebijakan itu tadi. Jadi harus dua nih, dari pemudanya harus aktif, harus sadar, negara juga harus memberi kesempatan. Kayak gitu sih, Oke, oke. Sangat menarik sekali. Kenapa saya tadi menggunakan istilah politik? Karena kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa ini apa yang disampaikan Mbak Rani, kita sepakat misalnya politik ini kalau saya menyimpulkannya adalah sebuah cara kita. Bagaimana sih cara kita ya, anak muda ini untuk menggapai sesuatu dengan cara bukan politik dalam tanda kutip pemilihannya, tapi politik tanda kutip bagaimana sih caranya kita gitu seperti itu. Nah, di sisi lain per hari ini kan
ya kita butuh banget nih anak muda yang sangat ya berani speak up dan lain sebagainya, mengeluarkan ide, gagasan dan sebagainya untuk karena masa depan kita yang apa ya, yang menggenggam ya, kita yang nantinya ada di situ, bukan lagi orang-orang tua yang segelintir elit ini yang masih hidup kan kita nggak tahu ini. Mungkin saja orang-orang elit yang sekarang ini mengambil kebijakan, dia sudah nggak ada lagi. Tinggal kita yang masa depan yang, nah kalau kita nggak mau mengambil peran, lantas bagaimana di masa depan? Nah, oke. Kok terus selanjutnya Mbak Multiara nih, Kak Multiara nih. Saya akan menarik, tadi ada statement terakhir terhadap bagaimana, apa ya, seharusnya peran kita. Nah, menurut Kak Multiara, sejauh mana sih peran anak muda per hari ini ya, terutama di Indonesia, sudah sadar dengan terlibat dalam isu krisis dan apa ya, krisis iklim ini. Karena kita melihat per hari ini cuaca ya, apalagi seharusnya kan kita, di apalagi ini Desember nih. Desember seharusnya mulai Januari sampai itu seharusnya kan terang, sekarang hujan. Maksudnya cuaca nggak bisa kita prediksi. Dan ya kita juga ikut prihatin juga perihal yang ada kejadian di Sumatera ini. Karena apa? Hal-hal tersebut bukan lagi bencana, tapi itu diakibatkan oleh seorang manusia sendiri yang mengakibatkan sehingga terjadi seperti itu. Nah, lantas dari kacamata Mbak Rani kembali lagi. Sejauh mana sih peran hari ini ya, peran anak muda dalam keterlibatan atau ikut andil dalam isu-isu krisis iklim ini, terutama di Indonesia? Silakan. Nah, kalau ini secara subjektif aku bisa bilang sebenarnya peran anak muda dalam krisis iklim hari ini tuh masih reaksioner, Kak Rofi. Reaksioner tuh artinya jika ada suatu fenomena aja baru ribut atau baru heboh gitu. Artinya penyadaran yang muncul saat ini di tubuh-tubuh kelompok pemuda ini belum cukup dalam gitu. Kalau bahasanya belum cukup radikal lah untuk mereka sadar bahwa oh, setiap lini, setiap hari dan setiap hal yang aku lakuin setiap harinya, setiap saat, setiap waktu, dimanapun aku berada, itu harus berperspektif lingkungan, harus mengurangi sampah, kemudian harus menghemat bahan bakar, harus ikut aktif untuk uh, mengeluarkan opini-opini yang bahkan sifatnya pribadi dalam kebijakan-kebijakan publik dalam lingkup daerah, provinsi maupun nasional. Karena kebanyakan kan ada tren FOMO ya, fear out of missing out gitu. Nah, FOMO-FOMO yang ada di pemuda-pemuda ini tuh uh, di satu sisi mungkin bagus karena semangat-semangat teman-teman pemuda hari ini tuh kayaknya sekali ada fenomena apa itu langsung rame gitu. Karena itu tadi balik lagi bahwa kita ini lagi mengalami yang namanya bonus demografi. Jadi pemuda ini lagi lebih banyak nih ketimbang anak kecil maupun orang-orang lansia yang tidak produktif kayak gitu. Jadi sekali pemuda ini bersuara, bisa terdengar lah suara kita. Hanya saja itu tadi, menurutku pemerintah ya lagi-lagi karena tanggung jawab kemajuan negara di negara ya ada di pemerintah. Jadi aku akan terus ngusik-ngusik pemerintah nih. Artinya pemerintah juga bertanggung jawab sih atas pendidikan politik dan pendidikan uh, intelektual atau akademis dari pemuda itu sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki penyadaran dan pemahaman yang dalam, yang cukup untuk memahami semua fenomena yang ada di sekitar kita, kita kesannya hanya ikut-ikutan FOMO itu tadi. Jadi kita tidak secara terus-menerus berkontinuitas untuk menyuarakan itu. Ah, ya sudah lah, FOMO, ya itu banjir, salah pemerintah, abis itu udah. Dia tetap minum tempat kopi bergelas-gelas, berkap-kap. Dia juga nggak bijak dalam mengkonsumsi bahan bakar. Dia juga, ya jadi itu tidak lagi dilakukan gitu. Hanya sebatas dalam waktu yang beberapa saat aja. Nah, menurutku itu sih kalau dari apa tadi
sejauh mana anak muda sadar dan terlibat ya dalam isu krisis iklim ini. Sudah cukup sadar, cuman mungkin harus kita tingkatin lagi aja sih. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan, bahasanya per hari ini anak muda ini masih reaksioner. Bagaimana hari ini kata Kak Maulida ini reaksioner dan FOMO dan ikut-ikutan. Nah, seharusnya kan kalau kita pemerintahnya baik, seharusnya kan per hari ini kan FOMO ini sangat fenomenal kayak FOMO lari dan sebagainya. Saya kan ini peluang masuk pulang yang besar ini, apalagi kita dihadapkan dengan bencana yang begitu besar. Ya kembali lagi ke Sumatera yang apa dirasakan oleh teman-teman yang ada di Sumatera, prefer juga buat Sumatera. Maksudnya, ayolah, saya bisa bergerak nih anak muda. Nah, kalau kita melihat apa ya Kak, kalau kita bisa melihat point of view yang terhadap kakak tadi FOMO tadi kan ikut-ikutan nih. Nah, selama ini ikut-ikutannya anak muda ini atau gerakan yang diawali anak muda ini, menurut Kak Maudia Rani sendiri, ini apa hanya simbolik saja atau di sisi lain bisa berdampak pada kebijakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menurut Kak Maudia Rani sendiri? Oke. Kalau menurut aku gerakan atau tren-tren FOMO ini sebenarnya itu tadi ya, ada plus minusnya lah. Segala lini di kehidupan kita ini nggak ada yang 100% baik dan nggak ada yang 100% buruk gitu. Nah, cuman untuk gerakan FOMO ini aku pikir dia masih gerakan permukaan. Jadi aku bisa bilang mungkin mungkin ini adalah gerakan-gerakan simbolis karena atau juga ini sebenarnya bisa berdampak, Kak. Cuman mungkin kekuatan penguasa hari ini dengan sistem di pemerintahan dan semua pengaturan atau peraturan publik yang sudah dikeluarkan itu sangat tersistematis. Jadi mungkin yang seharusnya bisa berdampak tidak cukup kuat untuk mendobrak sistem itu. Sistem yang kemudian bisa apa ya, menindas masyarakat, kemudian juga bisa menghancurkan lingkungan kita. Itu kan semua berasal dari lingkaran-lingkaran elitis dan pembuat kebijakan yang kemudian membuat kebijakan yang juga tidak ramah masyarakat dan ramah lingkungan. Artinya mungkin beberapa tahun sebelum ini tren FOMO ini bisa berdampak bagi kebijakan di waktu yang berbeda. Namun karena hari ini KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sistem yang sangat seperti ini sudah terbangun sedemikian rupa, mungkin kita perlu lebih kuat lagi nih untuk membangun FOMO-FOMO yang lebih panjang jangka waktunya gitu. Karena kita bisa lihat juga beberapa gelombang masa mahasiswa maupun gelombang massa yang beberapa kali kemarin melakukan aksi demonstrasi menentang beberapa kebijakan yang ya nggak usah aku sebutin ya di sepanjang tahun ini atau sepanjang 2024 sampai akhir 2025 ini mungkin cukup banyak kebijakan publik yang kita rasakan itu tidak sesuai lah dengan idealnya seperti itu. Jadi ya mungkin kita cukup berbanggalah dengan apa yang pemuda hari ini lakukan dan kita harus sama-sama lagi sih untuk meningkatkan kekuatan kita, meningkatkan solidaritas kita dan pemahaman kita terhadap negara ini supaya kita bisa sama-sama menjaga negara kita dan bangsa kita ke depannya. Karena ini lagi-lagi ya, ini milik kita sebagai pemuda Indonesia. Kayak gitu sih, Kak Rofi. Oke. Baik, Kak. Saya akan mencoba menarik ke step selanjutnya. Bagi apa dalam hal krisis iklim ini, sebenarnya kita kan bisa mencegah nih dalam bagaimana kita bisa melindungi hutan itu sendiri, terus emisi apa nol karbon, terus energi hijau, terus dan sebagainya. Nah, dalam hal tersebut kan yang menurut saya ini yang paling berpengaruh adalah perihal soal kebijakan nih, kebijakan pemerintah hari ini. Nah, menurut kakak sendiri, peran pemuda kalau kita kombinasikan dengan kebijakan per hari ini, apakah peran pemuda ini sudah dilipatkankah dalam hal ranah untuk mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang nantinya masa depan yang kita akan hadapi seperti itu? Eh, aku pikir masih kurang ya, karena ini sih yang
mungkin juga bisa jadi otokritik sih untuk negara kita karena eh, sistem demokrasi parlementer yang kita implementasikan dan kita pakai sampai hari ini itu kan adalah sistem keterwakilan. Nah, sistem keterwakilan inilah yang kemudian digunakan juga dari pemerintah untuk mensosialisasikan dan mengikutsertakan keterlibatan pemuda. Artinya kalau misalnya ada sosialisasi, itu yang diambil hanya perwakilan-perwakilan pemuda. Yang pada dasarnya tidak semua tidak semua orang yang hadir pada agenda itu mewakili seluruh suara pemuda seperti itu. Makanya alangkah lebih baiknya seminar, kemudian pendidikan, pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan lain sebagainya, itu tidak lagi menggunakan yang namanya sistem keterwakilan itu tadi sih Kak, atau representasi dari kelompok-kelompok. Karena kan ya bisa kita lihat lah bagaimana beberapa kali juga isu sosial politik di Papua yang kemudian diwakilkan oleh beberapa orang untuk datang ke Jakarta dan lain sebagainya, di Papua ternyata masih mengalami gejolak dan terdengar suara-suara bahwa itu tidak mewakili suara kami dan lain sebagainya. Jadi mungkin apakah kemudian mahasiswa, bukan mahasiswa, pemuda hari ini sudah cukup terlibat, mungkin aku bisa bilang kurang sih, supaya kita lebih dilibatkan lagi gitu dalam semua pembuatan kebijakan ini dan semua kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya kita jauh dilibatkan lagi ketimbang hari ini sih Kak. Gitu. Oh, berarti per hari ini mereka mau dia sendiri ya? Berarti partisipasi peran anak muda sendiri hari ini masih kurang ya, kalau tadi kayak dia menjelaskan ya. Nah, oke. Sangat menarik sekali diskusi padahal ini cukup panjang dan cukup lebar. Nah, oke, saya akan mencoba melempar isu berikutnya nih, biar kita diskusinya agak lebih panjang sekali. Nah, menurut Kak Maudiarani sendiri nih, apakah kebijakan transisi energi saat ini sudah berpihak pada keadilan iklim dan generasi akan mendatang? Baik, silakan bisa dijawab. Tidak, tidak titik. Karena masih banyak banget sih Kak PR ya, PR dan sebenarnya ini PR lebih banyak ke pemerintah karena mau tidak mau pemerintah baik itu eksekutif legislatif mereka duduk di kursinya mereka itu berdasarkan uang pajak dari masyarakat. Artinya mereka dapat dapat kepercayaan dan amanah untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat sipil. Nah, kalau misalnya kemudian pertanyaannya adalah apakah kebijakan saat ini sudah berpihak pada keadilan iklim dan generasi mendatang, ya kita bisa lihat yang paling dekat aja gitu. Yang dari tadi kita bahas yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana kemudian dosa-dosa masa lalu dari deforestasi dan juga nikel yang belakangan ini digadang-gadang ya sebagai sumber energi terbarukan atau salah satu komoditas dari transisi energi itu kemudian menjadi seperti dosa baru yang suatu saat akan kita tanam lagi gitu di bumi Halmahera dan bumi Sulawesi. Artinya krisis iklimnya mungkin oke kita mencari energi baru yang bisa membawa kita menuju perubahan yang lebih baik beberapa tahun ke depan atau beberapa masa ke depan. Tapi banyak sekali Kak, kalau misalnya kita ngomongin ini kayak agak panjang sebenarnya. Banyak sekali hal-hal yang dipotong, hal-hal yang unprosedural, yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan demi mencapai yang namanya bisnis itu tadi. Ujung-ujungnya bukannya negara untung, tapi malah masyarakat yang buntung. Artinya banyak sekali kerugian yang diciptakan dan dibentuk oleh deforestasi, oleh smelter-smelter nikel yang ada di Indonesia, yang bukannya itu pelan-pelan, ayo kita pelan-pelan membuat ini supaya semuanya merasakan kebaikan dari adanya smelter ini, tapi malah menjadi penghalang rezeki dari masyarakat, bahkan penghancur mata pencaharian dari masyarakat, bahkan juga aku bisa bilang mematikan masyarakatnya sendiri karena kemudian
membentuk bencana banjir yang sedemikian rupa di Aceh, kemudian juga membentuk uh, penyakit-penyakit biologis juga yang ada di Sulawesi. Jadi kayak, aduh, ayolah pemerintah kita boleh nih cari untung sama-sama, tapi jangan terlalu inhumanis seperti itulah. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah kebijakan hari ini sudah berpihak pada krisis iklim dan generasi masa mendatang kayaknya enggak sih. Kayaknya belum sih. Oke, jawabannya cukup sangat tegas dan powerful terhadap kebijakan maksudnya tidak titik. Oke Iya, Kak. agak emosi sebenarnya. Oke Kak. Kalau boleh saya kaitkan dengan yang sebelumnya Kak. Bagaimana sih apa partisipasi kita per hari ini kan kurang dalam menentukan kebijakan yang nantinya akan kita tanggung ke depan seperti apa. Karena kita nantinya pemuda ini ya masih hidup mungkin 20 tahun atau 30 tahun berikutnya. Nah, lantas kalau kita berpartisipasinya kurang terus apa ya suara-suara kita masih belum didengar. Bagaimana sih Cak? Bagaimana sih Kak menurut kamu dia sendiri? Cara efektif supaya apa ya supaya peran pemuda hari ini didengar dan diajak berdiskusi perihal kebijakan yang nantinya akan kita rasakan. Monggo silakan Kak Mutia mungkin. Ada tips and trick mungkin? Aduh, kalau tips and trick kayaknya nggak masuk ke tips and trick ya. Cuman mungkin aku bisa ngeliat dari fenomena sosial anak muda Gen Z hari ini tuh kan mereka tuh sangat sangat kita ini udah revolusi industri berapa poin oh gitu ya, 5.0 kalau nggak salah. Jadi sosial media itu membuat kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat tuh udah nggak ada lagi dindingnya gitu, udah nggak ada lagi batasannya. Nah, gadget, kemudian FOMO, kemudian eh, konsumerisme yang ada di Gen Z ini itu kayaknya lebih efektif kalau misalnya kita disokong dan didukung dan disupport oleh pemerintah untuk eh, kita bisa berkembang pada jalur kita masing-masing. Jadi apa misalnya? Ada yang suka musik, mungkin pemerintah harus menyediakan fasilitas, bahkan pendidikan atau pelatihan untuk bermusik dan musisi, supaya kemudian kampanye-kampanye atau propaganda-propaganda mengenai kebijakan itu bisa juga dilakukan melalui jalur musisi. Nah, teman-teman yang menyukai seni dua dimensi itu juga diberikan fasilitas dan pendukung yang baik supaya mereka bisa aktif menyuarakan kebijakan publik yang lebih baik. Kemudian teman-teman yang suka ngomong di depan umum diberikan ruang-ruang komunitas-komunitas, diberikan dana-dana modal yang lebih baik untuk kita pemuda ini berkembang sesuai dengan hobi atau keinginannya masing-masing. Karena eh, anak-anak ini kan lebih suka berkumpul dengan yang dia sukai. Dan kelompok-kelompok yang itu tadi, kalau misalnya difasilitasi dengan baik dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, aku rasa itu akan menjadi motor-motor penggerak kebijakan negara yang lebih baik, Kak. Karena balik lagi, kenapa hari ini pemuda merasa bete gini ya, aku bete sama pemerintah, pemerintahnya gini misalnya. Karena pemerintah itu tidak pernah hadir di sisi kehidupannya pemuda yang menjadi WNI ini tadi. Apa sih asiknya jadi WNI? Aku suka musik, tapi kok aku susah banget ya. Kayak musik tuh mahal banget ya, lagi-lagi kan ekonomi gitu. Artinya pemerintah ayo dong fasilitasi pemuda dengan baik, hadir di tengah-tengah pemuda, supaya kita juga mau nih bantu pemerintah yang kayak gitu loh. Jadi kan anak muda sekarang ini kan kayaknya pengennya yang asik-asik gitu loh Kak. Nah, kalau pemerintahnya juga tiba-tiba
ngeluarin kebijakan yang nggak masuk di logika, baru tiba-tiba plok ada kebijakan kita nggak dilibatin, baru kebijakannya, aduh apa nih, mungkin kayak aduh bete bete nggak mau lagi kayak gitu. Jadi kayak kehadiran pemerintah juga sih yang kurang ada di tengah-tengah Gen Z ini gitu. Jadi strateginya ayo dong pemerintah kita sama-sama kalau misalnya memang mau kolaboratif, ayo hadir, nggak yang cuman mikirin kebun sawit aja, mikirin tambang aja. Ya itu juga harus dipikirin sih. Mungkin ada sahamnya Bapak Ibu di sana, tapi ayo dong kita sama pemuda-pemuda di supaya masa depan bangsa ini lebih oke. Katanya mau Indonesia emas, nanti jadinya Indonesia cemas kan, cemas semua kita. Kayak gitu sih Kak. Oke. Berarti kan kalau misalnya menangkap berarti ini apa ya? Pemerintah hari ini tidak welcome dan tidak aware terhadap kita ya. Soalnya kan padahal kan kita sebenarnya lebih enjoy lah. Kita bisa diskusi di nggak harus di hotel, kita bisa diskusi di apa ya di kopian yang mungkin yang di tengah apa di pinggir jalan. Kita bisa berdiskusi dimanapun, nggak harus di tempat-tempat yang elit. Gitu. Nah, oke Kak, mungkin kita sudah hampir setengah jam ini untuk apa kita berdiskusi perihal bagaimana sih peran muda dan krisis iklim dan transisi energi ini. Nah, sebelum mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, ya ini pertanyaan terakhir juga. Apa sekalian kakak nanti kalau apa ya bisa mungkin closing statement perihal ajakan atau gimana? Terkait pertanyaan sudah nih Kak. Apa pesan buat kaum muda atau milenial Gen Z yang per hari ini yang mungkin ingin terlibat nih dalam di apa ya dalam pengetahuan diskusi atau ajakan untuk bagaimana sih krisis iklim dan transisi energi tapi masih ragu ini untuk memulainya gimana sih untuk cara hal tersebut sih, Kak? Terus habis itu kakak bisa closing statement nih perihal podcast per hari ini. Mungkin ajakan atau gimana ayo anak muda dan lain sebagainya. Oh enggak silakan kamu dia. Iya, Kak Raffi. Mungkin ini sih teman-temanku, para Gen Z dan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, eh, kita tuh adalah pemegang arah bangsa. Kalau katanya lagu gerakan tuh, arah bangsa ini tuh ada di genggaman kita. Dan dengan data yang menyampaikan bahwa hari ini Indonesia itu 70%-nya itu adalah pemuda-pemudi gitu. Dan masa iya dengan pasokan geng yang sebanyak itu kita mau diem aja gitu. Jangan sampai kita sebagai pemuda-pemudi hanya duduk diam di pojok ruangan, apatis dengan apa yang kita sukai aja, padahal semua lini yang ada di kehidupan kita itu adalah produk politik, teman-teman. Semua hal itu adalah politik. Bahkan nasi yang kita makan itu juga berhasil atau merupakan suatu buah dari perjalanan politik yang panjang. Bensin yang kita pakai untuk motor dan mobil kita, yang kita pakai untuk nongkrong itu juga semuanya politik. Jadi ayo kita sama-sama sadar dan sama-sama bergerak nih. Kita saling rangkul, saling bergandengan tangan supaya kita bisa nyelamatin Indonesia sama-sama, teman-teman. Supaya kita bisa melihat Indonesia di tahun 2045 itu benar-benar Indonesia yang hari ini adalah buah dari sikap-sikap kita, buah dari pemikiran-pemikiran kita, dan kita akan tersenyum bangga saat Indonesia ternyata benar-benar pada masa jayanya, pada masa emasnya. Dan yakinlah, kalau misalnya negara itu maju, kita juga pasti akan dalam kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita hari ini. Mungkin itu aja, Kak Rofi. Terima kasih banyak atas kesempatannya dari teman-teman Political Energy. Saya juga Dan terima kasih kamu di atas kesempatan dan waktunya yang mungkin seharian hektik ini bisa menyempatkan hadir di podcast Politika Nasi. Terima kasih banyak kamu Lydia.
Iya, Kak Mungkin Raffi. itu saja diskusi kita pada di episode ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan lupa ikuti Instagram kita dan YouTube kita, namanya Political Energy. Mungkin teman-teman bisa follow di Instagram kita karena ada berita-berita terbaru dan mungkin ada tema-tema yang nantinya episode berikutnya kita tampilkan di Instagram kita dan di YouTube kita. Mungkin itu saja, sahabat energi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Baik, terima kasih Kak Maulidia Rani atas Terima kasih, kesempatan. teman-teman.